Terima kasih sudah berkunjung pada channel ini. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Perjanjian pinjam-meminjam adalah merupakan perbuatan hukum perdata. Karena adalah merupakan perbuatan hukum perdata, maka melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak. Di kehidupan kita tiap hari, ada berbagai banyak bentuk perjanjian pinjam-meminjam. Tetapi pada umumnya perjanjian pinjam-meminjam, khususnya pinjam-meminjam uang, hanya terjadi dalam dua bentuk, yaitu perjanjian pinjam-meminjam uang yang dilakukan antara perorangan dengan perbankan, dan perjanjian pinjam-meminjam uang antara perorangan dengan perorangan. Nah, kalau perjanjian pinjam-meminjam antara perorangan dengan perbankan, tentunya ada begitu banyak deretan peraturan perundang-undangan yang menjadikan dasar perilaku-perilaku tersebut dilakukan. Walaupun acap kali dalam perbuatan hukum perdata tersebut, pinjam-meminjam antara perorangan dengan perbankan, seringkali ada hal-hal yang menurut kita sangat tidak logis. Suatu waktu saya melakukan pinjam-meminjam dengan suatu perbankan. Nilai yang disepakati adalah 100 juta. Dari rangkaian pemberkasan sampai kepada persiapan pencairan, itu dilakukan secara gratis tanpa dipungut biaya sama sekali. Tetapi kemudian pada saat dilakukan proses pencairan, ternyata ada beberapa item pemotongan yang dilakukan. Pemotongan terhadap satu bulan setoran. Nilai satu bulan setoran, misalnya dalam satu bulan itu 2 juta sekian atau 3 juta sekian, itu dipotong untuk bulan pertama. Lalu kemudian ada potongan kedua. Potongan kedua adalah nilai setoran bulanan 1 bulan ditahan, disimpan dalam rekening. Tidak logis, karena nilai yang disepakati, yang disetujui 100 juta, ternyata pada saat proses pencairan, nilai yang disepakati tidak lagi utuh, tetapi kemudian sudah dan telah dilakukan proses pemotongan. Inilah kemudian dalam beberapa gugatan di pengadilan terkait dengan rangkaian proses pinjam-meminjam tersebut yang nilai-nilainya tidak logis, akhirnya dalam beberapa putusan pengadilan kemudian menyatakan bahwa ada nilai tidak kepatuhan dan tidak berkeadilan dalam beberapa putusan. Nanti kalau kemudian saya punya kesempatan di kesempatan lain, saya akan kemudian coba mengurai tentang putusan-putusan tersebut dalam beberapa perkara yang sifatnya spesifik antara perorangan dengan perbankan, di mana penegasan amar putusan menyebut bahwa perilaku-perilaku tersebut tidak patuh dan tidak berkeadilan. Lalu pertanyaan yang terjadi di kita, kalau dalam perjanjian pinjam-meminjam antara perorangan dengan perbankan didasarkan atas sederet peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagaimana dengan perjanjian yang dilakukan antara perorangan dengan perorangan? Perjanjian antara perorangan dengan perorangan adalah bentuk perjanjian yang dilakukan di bawah tangan. Di bawah tangan artinya dilakukan antara perorangan dengan perorangan. Nah, tentunya kalau di dalam perjanjian perorangan dengan perbankan di backup dengan sederet peraturan perundang-undangan, sehingga cukup aman walaupun beresiko. Terhadap perjanjian perorangan, perjanjian di bawah tangan, tingkat resikonya lebih, sebab bisa dibayangkan perjanjian itu dilakukan di bawah tangan antara orang per orang, dan biasanya yang terjadi adalah perjanjian itu dilakukan secara lisan, hanya secara lisan, bahkan tidak disertai dengan
saksi, tidak diikuti dengan saksi-saksi. Jadi hanya kemudian antara mulut dengan mulut disepakati nilai-nilai tertentu, disepakati soal berapa beban bunga, ya sudah dilakukan proses pencairan secepat itu. Mungkin karena deretan pinjam meminjam di perbankan itu melewati proses yang cukup lama, memakan waktu yang cukup lama, sehingga dalam banyak kesempatan orang per orang lebih memilih perjanjian pinjam meminjam di bawah tangan karena cukup simpel, cukup sederhana, dan prosesnya cepat, tidak memakan waktu yang cukup walaupun sangat-sangat berisiko. Nah, secara perdata perjanjian apapun tidak harus dilakukan tidak harus dilakukan secara resmi, tidak harus dilakukan di hadapan pejabat yang berwenang. Dilakukan di bawah tangan pun dimungkinkan. Secara perdata pula tidak harus dilakukan secara tertulis, dilakukan secara lisan pun dimungkinkan, sepanjang kemudian setiap perjanjian itu harus didasarkan atas syarat-syarat yang telah diatur berdasarkan atas pasal 1320 KUH Perdata. Setidaknya ada 4 syarat. Syarat yang pertama kesepakatan, syarat kedua kecakapan, ketiga hal tertentu dan sebab yang halal. Syarat pertama dan syarat kedua biasanya disebut dengan syarat subjektif. Syarat subjektif itu syarat yang diletakkan pada subjek hukum itu, syarat yang diletakkan pada orang per orang. Jadi ketika orang melakukan kesepakatan, tentunya antara satu subjek hukum, antara satu orang dengan orang lainnya. Lalu setiap kesepakatan yang dibuat, tentunya orang-orang itu harus orang-orang yang cakap. Orang-orang yang cakap itu orang-orang yang mampu melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Jangan sampai kesepakatan-kesepakatan itu dibuat oleh orang-orang gila misalnya, atau orang-orang yang ada di bawah usia, tentunya tidak cakap melakukan perbuatan-perbuatan hukum. Lalu syarat ketiga dan syarat keempat, hal tertentu dan sebab halal, adalah syarat objektif. Syarat objektif ini syarat mutlak, syarat yang tidak dapat dikurangi oleh siapapun. Misalnya membuat suatu perjanjian itu tidak boleh membuat perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Harus perjanjian yang halal, perjanjian yang halal yang harus dilakukan antara orang per orang. Tidak boleh perjanjian, misalnya perjanjian jual beli anak dan perempuan, trafficking, atau perjanjian jual beli senjata, sangat tidak dibolehkan karena tentunya bertentangan atas syarat objektif. Nah, perjanjian di bawah tangan biasanya banyak hal yang tidak logis. Beban bunga yang besar bisa dibayangkan, bunga yang dimintakan adalah 20%. 20%. Ada sebagian orang yang kemudian menambahkan item potongan lainnya. Misalnya menambahkan pada saat proses pencairan dilakukan pemotongan sebesar 50.000. Kalau pinjaman 500.000, maka yang diterima hanya 450. Nah, tiap-tiap kesepakatan yang tidak logis, yang bagi kita tidak logis, kalau kemudian dilakukan berdasarkan atas 1320, maka tentunya memiliki kekuatan mengikat para pihak. Artinya pada saat kedua belah pihak sepakat terhadap setiap item-item yang disepakati, bunga, besaran pinjaman, lalu potongan, para orang-orang yang melakukan proses peminjaman itu sepakat terhadap nilai-nilai tersebut, maka kemudian menjadi undang-undang bagi kedua belah pihak. Menjadi undang-undang artinya kedua belah pihak harus tunduk, kedua belah pihak harus patuh terhadap setiap perjanjian apapun yang dibuat. Tidak boleh tidak, bersifat mutlak. Kebebasan berkontrak itu ada dalam perdata, artinya tiap-tiap orang dapat membuat perjanjian apapun sebebas-bebasnya, tapi bebas yang tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Nah, bisa dibayangkan kalau kemudian perilaku-perilaku ini
tanpa dilakukan pengawasan dan kemudian menyebabkan kerugian salah satu pihak. Salah satu pihak ada dalam posisi ingkar janji. Akhirnya perjanjian-perjanjian yang dilakukan di bawah tangan ya harus dibawa ke ranah hukum. Biasanya dalam banyak perkara orang membawa ke ranah perdata, mengajukan gugatan karena wan prestasi, karena perbuatan ingkar janji salah satu pihak. Itulah sebabnya sebaiknya setiap perjanjian-perjanjian di bawah tangan apapun formatnya biasanya dibuat secara lisan, hanya sepintas disepakati item-item tertentu dan dilakukan proses pencairan. Tapi sebaiknya di backup dengan dokumen-dokumen tertentu, misalnya perjanjian, misalnya kwitansi, misalnya saksi-saksi, sehingga ketika di kemudian hari terjadi persoalan-persoalan yang harus dibawa ke pengadilan, kita punya backup data yang memungkinkan untuk dijadikan alat bukti dalam pengadilan. Kalau tidak, maka besar kemungkinan kita bisa kalah dalam suatu proses pemeriksaan perkara di pengadilan karena kekurangan alat bukti. Walaupun benar-benar itu adalah merupakan hak kita, kita bisa ada dalam posisi yang tidak diuntungkan dari suatu putusan pengadilan. Saya berharap kemudian ini menjadi bahan pembelajaran, menjadi bahan perenungan setiap orang-orang yang melakukan perbuatan hukum perdata di lingkungan seputaran kita, sehingga kita mengantisipasi sedemikian rupa perilaku-perilaku yang merugikan. Mungkin ini beberapa hal yang bisa saya bagikan terkait dengan perjanjian pinjam meminjam. Semoga memberikan sedikit manfaat. Tetap dukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, berikan komentar-komentar yang konstruktif. Dan jika ada hal spesifik yang ingin didiskusikan lebih lanjut terkait persoalan-persoalan hukum, dapat mengirim pesan surat kepada kami melalui email yang telah kami sertakan dalam deskripsi video ini. Sekian dari saya, salam hormat.